Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wars Channel, Alkisah, ada seorang pemuda penduduk kota yang memiliki seorang adik perempuan yang tidak tinggal bersamanya. Adik perempuannya tinggal bersama ibu mereka di sudut kota. Ya, tampaknya pemuda tersebut mempunyai masalah yang lain yang menyebabkan dia harus tinggal jauh dari keluarganya. Hingga suatu hari, adiknya mengeluh kepada pria tersebut bahwa dia sedang tidak dalam kondisi baik. Wanita tersebut diketahui menderita penyakit serius. Pemuda itu berlari pulang menemui saudara perempuannya. Sayangnya, adik perempuannya meninggal tak lama kemudian. Lalu pemuda itu merasa sangat bersalah. Ia merasa tidak mampu untuk menjaga keluarganya. Sebagai seorang pria, dia merasa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memperbaiki semua kesalahannya. Lalu kemudian, ia mengikuti semua proses pengurusan jenazah adik perempuannya, memandikan, mengafani, mensolati, dan juga ikut memikul jenazah saudaranya menuju pemakaman. Bahkan ia pun turun ke liang lahat. Setelah pemakaman, dia kembali ke rumah bersama kerabat dan ibunya. Setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan dompetnya. Dia teringat ternyata dompetnya jatuh ke dalam kubur dan terkubur di kuburan saudara perempuannya. Pria tersebut kemudian meminta teman dekatnya untuk menemaninya menggali kembali kuburan adiknya. Keduanya kemudian pergi ke kuburan dan mulai menggalinya. Dia dan teman-temannya menggali tanah dengan sangat hati-hati. Dia berbicara tentang dompet itu, mengamati setiap cangkul yang diayunnya, sambil mengecek keberadaan dompet, dan benar saja, dompet tersebut ditemukan setelah penggali mendekati jenazah tersebut. "Menyingkirlah sebentar dariku, agar aku dapat melihat jenazah saudariku," pinta pemuda itu kepada sahabatnya. Kemudian temannya keluar dari kubur. Sebagai seseorang yang terlibat dalam penguburan mayat, tentu saja dia ingin memeriksa kondisi adiknya di tempat peristirahatannya. Atau mungkin dia mempunyai sesuatu yang ingin disampaikan kepada adiknya, dan privasi keluarga ini harus dihormati. Saat ia mencoba untuk menyikap jasad adiknya, tiba-tiba dari liang lahat terdapat api yang berpijar, menyembul, dan seakan siap melahap jenazah itu dengan kobaran apinya. Ia sangat kaget. Ia lantas buru-buru keluar dari liang dan segera memerintahkan sahabatnya untuk kembali menutup makam saudarinya itu. Namun beruntung saja sahabatnya tidak menyadari kejadian itu. Pikirannya bingung, hatinya hancur dan sedih. Nampaknya adik tercinta akan merasakan siksa kubur yang sangat menyiksa. Kemudian dia kembali ke rumah dengan gemetar ketakutan. Dia bergegas ke ibunya dan berbisik, "Wahai ibu, ceritakanlah kepadaku bagaimanakah saudara perempuanku selama ia menjalani kehidupan di dunia." Dia merasa aneh dengan pertanyaan putranya. Lalu sang ibu bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Ia pun menceritakan apa yang ia saksikan di pemakaman adiknya. Namun anehnya, meski sang ibu sedang berbicara, ia tidak terkejut sama sekali dengan kejadian itu. "Dulu kala, adikmu terbiasa mengunjungi tetangganya. Kemudian dia mendekatkan telinganya ke pintu untuk mendengar apa yang terjadi di rumah tangganya. Jadi, ketika dia mendapat informasi baru, dia menyebarkan rumor, gosip, dan bahkan membuat tetangganya saling bermusuhan." Setelah mendengar penjelasan sang ibunda, ia pun sekarang menjadi paham bahwa itu adalah sebab azab kubur saudarinya itu. Maka, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, hendaknya ia menjauhi perkara adu domba dan ghibah. Demikianlah perkataan Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau biasa dikenal dengan Imam Ghazali, menutup kisah tersebut yang termaktub dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Alamil Quyub fi ilmi tasawuf halaman 71. Semoga
Dari cerita di atas, benar-benar bisa menjadi pelajaran buat kita bahwasanya sangat berbahaya sekali apa itu ghibah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang terhindar dari dosa-dosa ghibah. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.